Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan membahas soal ISPS Matematika kelas 5 di bab 4 kubus dan balok. Nah, di latihan 5 ini kita akan menyelesaikan masalah tentang volume kubus dan balok bagian kedua. Ini ada 10 soal ya, soal 1 sampai 5 sudah Karina bahas di video sebelumnya. Linknya nanti Karina akan taruh di kolom deskripsi, adik-adik bisa klik aja. Kemudian juga yang sekarang akan Karina bahas adalah nomor 6 sampai nomor 10 ya. Ini ada di halaman 99 sampai dengan 100. Jangan lupa di-subscribe dulu ya, klik loncengnya, like dan share juga. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita langsung bahas soal nomor 6. Sebuah bak penampungan air berbentuk balok dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 100 cm. Karina gambar dulu ya. Nah, seperti ini. Berarti panjangnya ini 120, lebarnya 80, tingginya 100. Ya, semuanya sentimeter. Lalu diisi air menggunakan kaleng ya. Jadi ada kalengnya, bentuknya balok juga nih. Bentuknya balok juga seperti ini dengan panjangnya 25, lebarnya 20, tingginya 40. Jika setiap pengisian kaleng, jadi setiap ngisi pakai yang ini ya, itu penuh ya, penuh jadi volumenya penuh. Berapa kali pengisian sampai bak penuh? Nah, cara menjawab soal ini adalah kita akan mencari tahu dulu volume dari eh, si kaleng ini ya, kaleng yang seperti gayung lah ya, ini tuh. Jadi ini berapa volumenya, baru kemudian kita akan penuhi ke sini. Jadi kita harus mengetahui dulu volume masing-masing, lalu volume yang ini nanti akan dibagi volume kaleng. Ya, berarti Karina akan cari dulu volume kalengnya dulu ya, volume baknya dulu ya. Berarti tadi bentuknya balok, berarti rumusnya adalah P kali L kali T. Sama dengan P-nya 120, L-nya 80, T-nya 100. Ya, ini langsung kita kalikan saja. 120 dikali 80 dikali 100, hasilnya adalah 960.000 cm. Ya. Kemudian cm kubik. Kemudian luas kaleng. Volume ya, volume kaleng. P kali L kali T sama dengan P-nya 25, L-nya 20, ini T-nya 40. Ya, sama dengan ini hasilnya adalah 20.000 cm kubik. Sekarang berarti kita cari, kita bagi volume bak dengan volume kaleng ya, untuk mengetahui berapa kali kita mengisi dengan kaleng ini. Ya, berarti volume bak dibagi dengan volume kaleng. Sama dengan 960.000 dibagi dengan ini ya, 20.000. Hasilnya adalah 48 kali. Ya, jadi 48 kali kita mengisi penuh dengan kaleng yang kecil tadi ya. Kemudian sekarang yang nomor 7. Nomor 7 ini sebuah akuarium berbentuk balok. Akuarium tersebut telah terisi 2/3 bagian ya, 2/3 bagian yaitu sebanyak 500 liter. Ya, berarti kalau Karina gambarkan tuh seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti dia sudah terisi 2/3. 2/3 tuh kurang lebih seperti ini adik-adik ya, segini nih. Karina pakai warna yang beda deh. Nah, ini sudah terisi nih. Nah, ini terisi ya. Segini nih. Kemudian, nah ini yang diisi ini, isinya tuh 500 liter ya. Kemudian panjang akuarium 3 kali lebarnya. Ya, jadi panjang ini tuh 3L ya, 3L. Ini panjang. Lalu tingginya 2 kali L. Berarti tinggi tuh yang ini ya, 2L. Tentukan panjang, lebar, dan tinggi akuarium tersebut. Nah, ini mungkin adik-adik bingung ya, tapi ini mudah sebetulnya. Kita akan misalkan dulu ya, lebarnya itu adalah, misalnya lebar itu adalah A. Ya.
Nah, atau kalau adik-adik bingung, kita langsung pakai L aja juga nggak apa-apa ya. Jadi 3L, 2L ya. Oke. Nah, jadi panjangnya, Karina tulis dulu yang diketahui adalah panjangnya adalah 3L, ya, tingginya adalah 2L, ya, yang tadi sudah disebutkan di soalnya. Nah, kemudian dia sudah terisi 2/3. Ya, 2/3 bagiannya yaitu 500 liter. Berarti kita akan menghitung seperti ini. Karena buat garis dulu ya. Jadi 2/3 kali volume akuarium, ya. Nah, sama dengan 2/3 volume akuariumnya kan berarti dia adalah rumus volume balok ya, yaitu P kali L kali T. Nah, kita masukkan nih 2/3 kali P-nya tadi 3L, ya. Lalu L-nya juga belum diketahui jadi tetap L. Kemudian kali kemudian tingginya adalah 2L, ya, seperti ini. Nah, kemudian kita akan mengalihkan ini, ya. Nah, volumenya tadi di sini Karina masukkan ya 500 liter ya. Nah, kemudian ini, kemudian ini 2/3 kali 3L kali L kali 2L itu adalah 6L pangkat 3 ya. L-nya ada 3 jadi pangkat 3. Kemudian, nah 6 ini akan Kak Rina kalikan dengan 2/3 ya. Berarti ini kan 500 kita ulang lagi ya. Kak Rina turun sedikit. Nah, berarti perkalian pecahan dengan perkalian biasa seperti ini, berarti 6 dikali 2 itu 12 ya, ya kan? Terus kita bagi 3 hasilnya 4, jadinya 4L pangkat 3. Nah, sekarang kita mau cari L-nya ya. Jadi ini pindah ruas, ya 4L ini adalah perkalian, jadi dia akan membagi. Jadinya 500 dibagi 4 sama dengan L pangkat 3, ya. Nah, kemudian Karina akan lanjut ke sebelah sini. Berarti 500 dibagi 4 itu adalah 125 ya, sama dengan L pangkat 3. L akar 125 pangkat 3. Ya, hasilnya adalah 5. Ya, jadi L sama dengan 5 cm. Kita cari P-nya ya, karena yang ditanya panjang, lebar, dan tingginya jadinya berapa. P-nya kan tadi 3L ya, berarti sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15 cm. Lalu tingginya itu 2L sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 cm. Ya. Kita ke nomor 8. Andri memiliki beberapa kubus kecil berwarna putih yang disusun menjadi sebuah kubus besar. Salah satu sisi kubus besar dicat dengan warna biru. Luas bagian kubus besar yang berwarna biru adalah 64 cm persegi. Jika saat dibongkar terdapat 64 kubus kecil, berapa volume setiap kubus kecil? Nah, berarti kita lihat panjang. Nah, gini ya, kan ini adalah luas kubus besar ya, yang biru berarti dia luas perseginya ya, persegi. Ya, itu adalah 64 cm persegi ya, yaitu luas salah satu sisi. Kemudian berarti kita akan cari tahu dulu satu sisinya atau satu rusuknya berapa ya. Berarti ini tuh rumusnya, rumus luas adalah sisi kuadrat ya. Berarti 64 sama dengan S kuadrat, S sama dengan akar 64. Yaitu hasilnya adalah 8 ya. Kemudian kita sudah tahu bahwa satu rusuknya adalah 8 cm ya. Nah, sekarang tinggal kita cari ini. Kan ketika dibongkar ada 64 kubus kecil ya. Nah, kita cari tahu dulu volume kubus besarnya. Ya. Berarti tadi 8 cm R pangkat 3 ya rumusnya. Jadi 8 pangkat 3 yaitu, Karina kalikan dulu ya, 8 pangkat 3. 500
12. Kemudian ini ada 64 kubus kecil ya di sini. Berarti tinggal kita bagi 512 dibagi 4. Ya, sama dengan berarti 128. Ini adalah volume kubus kecil ya. Nah, sentimeter. Nah, kemudian yang ditanyakan itu berapa volume setiap kubus kecil ya. Nah, sebentar Kak Rina ralat ya adik-adik ya. Ini bukan dibagi 4 dong Kak Rina, ini dibagi 64 ya. Ya kan? Karena kan kubus kecilnya 64 ya. Berarti 512 kita bagi dengan 64. Hasilnya adalah Kak Rina hapus dulu. 8 ya, 8. Jadi volumenya adalah 8 cm kubik ya. Nah, sekarang kita ke nomor 9. Sebuah bak mandi memiliki ukuran seperti di gambar ini. Ya, jadi kan kalau bak mandi tuh biasanya ada ukuran ininya ya, ada apa tepinya ya seperti ini. Nah, ini tepinya ini tuh lebarnya adalah 10. Ya, kemudian di dasar kolam ya dari sini ke sini nih kan ada juga ya. Nah, yang ini nih tebalnya adalah 5 cm. Pertanyaannya, berapa liter air yang diperlukan untuk membuat bak mandi tersebut terisi penuh? Nah, caranya adalah kita akan menghitung dulu panjangnya, ya. Kan panjangnya kalau dari sini ke sini tuh 120 ya, tapi ada ininya nih, ada tepinya, ya, ada 2 buah tepi. Berarti kita kurangi 10 dikurangi 10 lagi, tepi yang ini dan tepi yang ini. Berarti panjangnya adalah 100, ya. Kemudian berarti yang kita hitung lagi lebarnya. Kalau lebarnya juga ini 80 akan kita kurangi dengan 10 dan 10. Dari sini 10, ini 10 ya. Berarti 60. Kemudian tingginya juga. Kalau tingginya berarti ini ujungnya kan mentok ya. Jadi tidak kita kurangi, kita hanya kurangi dari dasarnya. Dasarnya tadi 5 cm, berarti 80 kita kurangi 5. Sama dengan 75 cm. Kita tinggal ngitung nih sekarang, berarti berapa liter air. Jadi kita akan mencari volumenya. P kali L kali T, yang kita ambil yang ini ya. 100 dikali 60 dikali 75. Nah, ini hasilnya adalah 450.000 cm kubik. Ya, nah ditanyanya tuh liter ya. Berarti ini akan kita ubah. Nah, ini akan kita bagi dengan 1000 ya. 450 karena 1000 cm kubik sama dengan 1 liter. Jadi 450.000 ini akan Karina bagi 1000. Coret-coret hasilnya 450 liter ya. Terakhir nomor 10. Sebuah bak mandi berbentuk balok dan terisi penuh dengan air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan selang yang dapat menyedot 0,2 liter air per detik. Dalam waktu 1 jam 4 menit, bak telah kosong tanpa sisa. Jika luas alas bak adalah 9.600 cm persegi, berapa tinggi baknya? Karina kan buat gambarnya dulu. Seperti ini. Nah, berarti di sini luas alas bak. Nah, luas alas ini adalah 9.600 cm persegi. Ini berarti ukurannya persegi panjang ya. Kemudian dia akan menyedot 0,2 liter air per detik dalam waktu 1 jam 4 menit ya. Nah, sekarang berapa tinggi baknya? Berarti kita akan menghitung dari volume ya. Ini akan kita turunkan rumusnya. Nah, volumenya ini kan akan apa? Jadi ketika dia disedot berarti itu sama dengan kita mengambil sedikit demi sedikit isi volumenya. Ya, isi volume di dalam bak ini. Ya, berarti kalau apa? Setelah dihabiskan air yang disedot berapa itu sama dengan isi volumenya ya. Berarti kita menghitungnya dengan data yang sudah disebutkan. Jadi 0,2 liter per detik ya kita kalikan ini kan 1 jam 4 menit ya. 1 jam 4 menit ini kita jadikan detik karena dia di sini per detik ya.
Kalau kita jadikan detik, berarti ini adalah 3.840 detik ya. Jadi Kak Rina kalikan 3.840 ya, detik. Nah, sama dengan ini kita kalikan hasilnya adalah 768 liter. Berarti volumenya 768 liter ya. Nah, untuk mencari tingginya kan kalau ini luas alas itu rumusnya P kali L ya adik-adik ya. Sementara kalau rumus volume itu adalah, karena tulis coret-coret di sini, rumus volume balok adalah P kali L kali T. Berarti kalau kita mau tahu T-nya, kita akan membagi rumus T itu adalah volume dibagi P kali L. Ya. Berarti, nah ini akan kita ubah menjadi cm persegi. Ya. Karina akan ubahnya di sini nih. 768 liter kita kali dengan 1000 ya. Jadinya 768.000 cm persegi. Ini volumenya ya dalam cm kubik. Nah, berarti yang ditanyakan tinggi ya. Tinggi sama dengan 768.000 cm persegi dibagi dengan P kali L-nya, berarti hasilnya ini kan 9.600 ya. Nah, ini Karina hitung dulu ya. 768.000 dibagi 9.600 ya, sama dengan 80 cm. Jadi tingginya adalah 80 cm. Nah, pembelajaran kita atau pembahasan soal kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.